Kisah tongkat Syekhona Khalil Bangkalan, untuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nahdlatul Ulama atau NU, berdiri tahun 1926 atau nyaris seabad lalu. Pendirinya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ulama besar yang dalam lagi luas cakrawala pengetahuannya. Namun, tak banyak yang mengetahui, ada fragmen-fragmen penting sebelum NU benar-benar dideklarasikan di kota Surabaya, pada 1926. Salah satunya, peran Syekhona Khalil Bangkalan, gurunya para kiai Indonesia, terutama di Jawa. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri adalah santri Mbah Khalil Bangkalan, nama lain yang juga populer, pendiri Pondok Pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura. Sebelum pendirian NU, Mbah Khalil memberikan tongkat dan tasbih untuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini adalah bentuk restu sekaligus dukungan guru kepada muridnya yang akan mendirikan jamiah. Peristiwa itu terjadi setelah 2 tahun lamanya, pendiri pesantren Tebuireng di Jombang itu, mencari isyarat langit yang tak kunjung datang lewat salat istihoroh. Penyerahan tongkat dan tasbih yang diperkirakan terjadi pada 1924 dan dianggap sebagai isyarat langit yang selama ini dicari. Asad, seorang santri, diutus Kiai Khalil mengantarkan tongkat dan tasbih itu ke Tebuireng. Kelak murid ini dikenal sebagai Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, pendiri pesantren paling berpengaruh di Situbondo, Salafiyah Syafi'iyah. Hikayat tentang tongkat dan tasbih itu dituturkan Kiai Asad dalam sebuah ceramah yang direkam dalam pita kaset. Isinya kemudian ditranskip dan dimuat dalam buku berjudul Syekhona Khalil Bangkalan, penentu berdirinya Nahdlatul Ulama. Selama nyantri ke Mbah Khalil, Asad muda hanya ditugasi mencari kayu bakar. Namun, pada 1924 itu, ia dipercaya mengemban amanah besar, mengantarkan tongkat dan tasbih itu, dari Bangkalan menuju Tebuireng. Maka Kiai Asad adalah saksi sekaligus pelaku sejarah berdirinya NU, sebuah organisasi keagamaan dengan jumlah pengikut terbanyak di Indonesia. Kiai Asad memulai kisahnya 6 tahun sebelum NU diresmikan di rumah Kiai Haji Wahab Hasbullah, kota Surabaya, pada tanggal 31 Januari tahun 1926. Pada 1920, kata Kiai Asad, sebanyak 67 ulama Nusantara berkumpul di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Selama sebulan, mereka bermukim di rumah Kiai Muntaha Desa Jengkeben, guna membahas kemunculan aliran baru yang gencar menyiarkan pemurnian ajaran Islam. Dengan hanya berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Para ulama itu resah oleh aliran baru yang kemudian hari dinamai Wahabi karena mengharamkan tahlil dan ziarah kubur. Sebuah ajaran yang sudah lama dipraktekkan oleh pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa Wali Songo ke Tanah Jawa. Pertemuan gawat di tahun 1920 itu tak menemukan solusi bagaimana meredam Wahabi yang gerakannya kian gencar dan masif. Mereka butuh fatwa Kiai Haji Muhammad Khalil, seorang ulama di Bangkalan yang masyhur karena kealiman dan kewaliannya juga mertua Kiai Muntaha. Belum sempat Kiai Muntaha menemui sang mertua, Kiai Khalil mengutus Nasib, seorang muridnya ke Jengkeben. Nasib diminta membaca surat As-Saff ayat 8 dan 9 kepada para ulama di rumah menantunya itu. Para ulama itu puas dan lalu pulang, karena ayat itu rupanya adalah fatwa yang mereka tunggu atas munculnya gerakan yang dicetuskan ulama Arab Saudi. Ibnu Abdul Wahab yang pengaruhnya begitu kuat setelah kota Mekah ditaklukkan seorang kepala suku bernama Al-Saud, yang kemudian mendirikan kerajaan dan masih berkuasa sampai kini. Itulah karomah Kiai Khalil. Sudah tahu jawaban atas sebuah pertanyaan yang belum disampaikan, kata Kiai Asad.